lagi dengerin podcast ini, selamat datang di podcast malam-malam. Di sini aku akan bawa kamu masuk ke dunia lain, dunia di mana hal-hal tidak terlihat bisa jadi nyata. Bukan hanya sekedar cerita, tapi mungkin ini sebuah peringatan. Jadi siapkan dirimu, matikan lampu, dan pastikan tidak ada yang memperhatikanmu di balik pintu. Episode kali ini aku punya cerita tentang permainan yang seharusnya sederhana, tapi malah berujung petaka. Apa itu? Pasti kamu pernah memainkannya. Kalau penasaran, mari kita simak ceritanya. Hai, sudah siap dengar ceritanya? Kali ini aku mau ceritain pengalaman serem yang teman aku alamin. Bayangin, waktu itu lagi sore-sore, mungkin sekitaran jam 4:30, dimana langit udah mulai orange, matahari udah mau tenggelam, dan katanya dia tuh sangat ingat waktu itu dia masih kecil, mungkin sekitar kelas 3 SD katanya, dan dia itu biasa main petak umpet di sekitar rumahnya di jam-jam segitu. Nah, waktu itu suasana kampung sore itu agak sepi dan ada beberapa anak kecil yang masih main termasuk dia. Nah, waktu itu katanya tuh dia dapat giliran untuk sembunyi. Jadi dia tuh langsung lari nyari tempat sembunyi yang dia rasa aman, dan dia tuh lihat satu pohon yang gede di pinggir ladang gitu, dan akhirnya dia ngumpet di situ. Nah, terus tempat itu tuh agak sedikit gelap, jadi dia ngerasa aman di situ karena mungkin dia akan susah ditemuin sama teman-temannya. Nah, terus ya namanya anak kecil ya, katanya ya dia nggak takut sama sekali. Bahkan dia tuh nggak sampai ada mikir-mikir ada yang hal-hal aneh gitulah, karena kan ya namanya juga anak kecil ya. Nah, terus katanya dia tuh duduk sambil meluk kakinya, lututnya. Terus lama-lama tuh dia tuh denger ada suara langkah kaki yang mulai ngedeketin dia. Tapi pelan-pelan, berat gitu loh. Kayak orang yang sengaja lagi ngendap-ngendap gitu loh. Nah, terus awalnya tuh dia mikir, oh mungkin temannya yang lagi nyari dia, karena kan dia lagi petak umpet. Tapi pas dia intip, ternyata gak ada siapa-siapa di situ. Nah, setelah diintip gak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih dia denger. Dan makin sini makin deket dan makin jelas. Dan tahu apa yang terjadi? Dia mendengar suara cekikikan kecil, pelan tapi aneh, seperti suara anak kecil. Padahal gak ada anak kecil di sana kecuali dia dan teman-temannya, yang pasti dia udah tahu suara teman-temannya kayak gimana. Nah, dari situlah dia ngerasa bulu kuduknya merinding. Dia langsung berdiri dan dia ngerasa ada hal aneh yang gak beres, tapi dia masih tetap sembunyi. Mungkin cuma bayangan dia aja gitu. Nah, lalu di balik pohon itu tiba-tiba ada sosok lain yang muncul, dan itu bukan temannya, tapi anak kecil, rambutnya panjang, matanya besar, natap dia dengan kosong. Bajunya lusuh, warnanya kusam, kayak habis kena lumpur gitu loh, kayak baju-baju lusuh kena lumpur. Dia berdiri diem, cuma natap sambil senyum kecil. Tapi wajahnya pucet dan entah kenapa senyumnya serem banget. Dia coba buat teriak, tapi rasanya gak bisa keluar tuh suara. Tahu kan rasanya kayak di mimpi yang teriak, kita udah berusaha teriak sekencang mungkin, tapi gak kedengeran suaranya. Nah, sosok itu langsung mendekat, semakin mendekat, dan sebelum dia sadar, sosok itu berbisik di telinganya, "Kamu main petak umpet ya? Gila, sih itu pasti pengen nangis banget kalau aku jadi dia. Dengan seluruh tenaganya yang masih tersisa,
Dia akhirnya lari sekencang-kencangnya. Dia nggak peduli. Dia ketakutan. Dan yang pasti dia ya berpikir yang penting dia jauh dari pohon itu. Setelah sampai di tempat teman-temannya, dia langsung nangis dan nyeritain semuanya. Tapi yang anehnya adalah gak ada satupun dari mereka yang lihat sosok itu. Sejak kejadian itu katanya dia udah gak pernah lagi main petak umpet di tempat itu katanya. Karena anak kecil yang dia lihat itu pernah bilang di sekitar pohon besar itu. Dan gak pernah ditemuin lagi sampai sekarang. Dan katanya anak kecil itu adalah sosok anak kecil yang pernah hilang di pohon itu dan gak pernah ketemu. Sejak saat itu katanya pohon itu sering didatangi oleh anak-anak yang bermain petak umpet di sore hari dan beberapa di antara mereka hilang tanpa jejak. Gimana? Serem kan? Hati-hati ya kalau main petak umpet sore-sore. Siapa tahu yang nyari kamu bukan cuman temen kamu. Hehe. Cerita kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di cerita-cerita